Oke, teman-teman, kita kembali bahas saham ya. Jadi minggu kemarin ada dua saham, JPFA dan Panin. Nah, bagaimana untuk kelanjutannya? Kemarin kan market merah terus, teman ya. Saya lihat itu Panin masih bagus, teman, karena masih berada di area support resistennya atau resisten become support ini cukup kuat ya. Beberapa kali tersentuh ini ya. Di sini bisa teman-teman lihat. Sentuh, turun ya, sentuh lagi, kemudian turun, sentuh, turun, naik, tersentuh lagi, dia retest lagi, kemudian jebol, kemudian masuk lagi ke area ini ya. Ini cukup kuat menurut saya, ini bagus. Jadi teman-teman yang belum entry ya, masih boleh entry ya, masih boleh entry. Ini plan 11 November kemarin, minggu kemarin, setelah dia cukup apa namanya, naik ya kemarin ya sampai berapa persen itu, tapi terkoreksi lagi ya, koreksi lagi, tapi masih di area support resisten. Jadi di sini plannya itu teman-teman bisa lihat ya, stop loss itu sekitar 5% saja. Jadi teman yang sudah masuk jauh-jauh hari itu sudah voting ya sekitar 11% teman ya. Tadinya sudah 21% tapi terkoreksi lagi ya, biasa seperti itu. Tidak ada juga saham itu yang naik tanpa koreksi teman ya. Naik tinggi seperti ini ya, tanpa ada koreksi-koreksi seperti ini itu nggak mungkin teman, pasti ada koreksinya. Oke, saham itu naik turun, naik turun, naik turun, memang seperti itu ya. Kita tinggal cari mana area-area support resistennya atau low dan high-nya. Oke, itu untuk JPFA. Kita lihat JPFA sebenarnya tidak ada distribusi yang berarti teman ya. Bisa lihat ini CC masuk 13 miliar, kemudian dia jualan, CC ini yang paling banyak jualan ya 17 miliar, kemudian YP masuk 8 miliar jualan, si YP 8 miliar, jadi masih netral saja ya. ZP ini yang agak lumayan banyak belinya, kemudian jualannya baru 7 miliar. Oke, jadi secara keseluruhan ini netral. Sementara teknikalnya bagus, jadi teknikal dan konfirmasi entry sudah ada ya. Informasinya sudah ada beberapa candle yang warna hijau teman ya. Candle hijau itu artinya ada pembelian yang masuk di hari kemarin, terakhir kemarin itu JPFA ya. Nah yang kedua kemarin Panin ya. Panin ini cukup apa namanya, menguji kesabaran ya teman ya. Kenapa? Karena dia di hari Selasa ya, atau hari apa waktu kita itu naiknya tinggi banget teman ya, sampai 12% ya. Ternyata dia koreksi lagi. Kenapa? Karena di sini ada resisten yang cukup kuat ya. Nah ini belum berhasil dijebol teman. Resisten ini kalau nanti dijebol ya, ada kemungkinan harga itu akan terus naik. Jadi kemarin dia turun ya, ini turun lagi, tapi sudah ada perlawanan lagi ya, jadi naik lagi. Nah di sini teman lihat juga ada support resisten yang cukup kuat di sini ya. Jadi ini masih kita tunggu sampai dia menyentuh salah satu plan kita ya, apakah itu stop loss atau profit. Jadi konsisten atau komit dengan plan kita itu penting sekali teman. Jangan biasakan dia sebelum menyentuh salah satu posisi kita sudah keluar ya. Misal waktu kemarin ya, sebenarnya kita dapat 12% ya, dapat 12%. Saya sendiri sebenarnya sampai 9% saja karena agak telat masuknya. Tapi saya tidak ambil, kenapa? Karena plannya masih jauh. Ini masih 40% lagi teman ya. Ini 48% targetnya. Ya, target kita itu di sini teman. Nah ini ya, swing terdekat ini. Jadi masih jauh. Ya, ini.
Ini. Nah, tapi mengamankan profit itu nggak apa-apa. Maksudnya seperti ini, ketika dia naik 9% misalkan ya. Wah, seperti 12% naik ya, entry kita di sini, stop loss kita di sini ya. Ntar saya hapus dulu nih apa ini. Nah, dia naik entry kita di sini ya, stop loss kita di sini. Kemudian dia sudah profit 12% misalkan ya. Ini 12%. Kemudian teman-teman naikkan stop lossnya ini ke area area belinya ya, area entry-nya supaya kita tidak rugi. Itu saja teman-teman ya. Jadi stop loss plus atau stop loss BEP itu nggak apa-apa teman. Tapi kalau nanti dia turun lagi kena stop loss ini ya sudah, jangan masuk dulu. Nanti kita lihat dulu apakah ada akumulasi atau distribusi besar. Itu harus teman-teman perhatikan dulu ya. Nah, ini panin boleh masuk kalau teman-teman yang belum masuk ya. Kemarin itu dia kan koreksi dalam, teman. Balik ke area beli kita lagi. Ya, sebenarnya itu untuk teman-teman yang telat masuk itu bagus sekali ya. Nah, ini. Jadi sudah pullback lagi ya, sudah naik lagi sekitar 5% teman-teman ya. Nah, ini. Setelah 5% kalau teman masuk kemarin ketika dia turun masuk ke area B kita itu sudah dapat 5% atau floating 5% profit. Oke. Itu untuk panin, kita lihat apakah ada akumulasi atau justru distribusi di panin ini. Coba kita cek ya. Panin. Sorry. Dari tanggal 11 kemarin ya, atau minggu kemarin. Broker AK. Oke, kita ini value ya. Nah, AK masuk 3,8 miliar. Jualannya di 1,3 miliar. CC 3,5 miliar masuk. Jualan 3,7. GR masuk 1,5 miliar, jualan 1,8. BK masuk 1,5. BK apakah BK ada jualan? Nah, BK sepertinya belum jualan ya. Jadi sepertinya BK ini mulai masuk. Jadi ada 3 broker merah ini broker luar ya. AK, AI, BK itu masih akumulasi ya. Jadi menurut saya panin masih ada peluang untuk terus naik teman. Jadi kita hold dulu ya sampai ya seperti yang saya bilang tadi, sampai salah satu plan kita ini ya, target kita, target loss dan target profit itu tercapai ya, tergantung ya. Kalau teman sudah merasa cukup ya silakan saja, tidak ada masalah juga untuk ambil profit ya. Yang penting jangan digeser-geser. Kalau dia turun misalkan ya, dia turun, teman-teman sayang sekali kena stop loss misalnya, teman nggak turunkan stop lossnya, itu bahaya teman ya. Turunkan teman AVG terus ya, averaging terus, akhirnya nanti justru lossnya makin besar, sahamnya makin turun ya, nanti teman malah apa namanya ya, loss dalam sekali nanti ya, itu bahaya ya. Kalau di forex itu margin call. Oke. Untuk saham besok ya, nanti saya sedang lagi memang masih cari-cari ya, agak susah nyari sahamnya ya. Jadi kalau ada yang bagus nanti mungkin saya nggak sempat bikin video, ya teman-teman boleh bergabung dengan kita di grup atau di fitur membership di YouTube ya. Kita infokan saja di situ nanti. Oke, demikian saja. Selamat berakhir pekan dan selamat sore.